Saya Pendeta HKBP Resort Parudian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Rabu 10 Agustus 2022 tertulis dalam Injil Markus pasal 4 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Percayalah, Tuhan menjagamu." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Kamus Bahasa Indonesia, takut adalah perasaan gentar menghadapi sesuatu yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki, dan hal itu dianggap mendatangkan bahaya. Yesus menegur murid-muridnya karena mereka begitu takut. Para murid pada waktu itu sedang menghadapi masalah di mana perahu mereka diterpa taufan yang sangat dahsyat. Perahu mereka dipenuhi air. Sedangkan Yesus Kristus pada waktu itu sedang tertidur di buritan kapal. Ketakutan yang dialami murid-murid pada waktu itu tentu wajar dan manusiawi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus melihat mereka begitu takut dan tidak percaya. Harusnya mereka percaya dan tidak takut. Itulah kehendak Yesus Kristus. Karena itu Yesus berkata yang berisikan pertanyaan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Perkataan dan pertanyaan Yesus ini disebabkan para murid-murid pada waktu itu tidak percaya akan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka yang pasti menyertai perjalanan mereka. Mereka lupa akan mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan di dalam pelayanannya kepada semua orang pada waktu itu. Yesus kemudian menghardik angin taufan tersebut dan berkata kepada danau untuk diam, dan tenanglah. Angin reda dan danau menjadi teduh. Markus pasal 4 ayat 39. Angin dan danau pun tunduk kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seringkali kita juga mengalami hal yang sama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketika badai masalah yang kita hadapi sepertinya begitu besar sehingga membuat kita takut, kita tidak melihat jalan keluar dan akhirnya menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Kita berpikiran bahwa Tuhan tidak sanggup menolong kita. Ketakutan membuktikan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya tidak akan takut dengan badai apapun yang menerpa perjalanan hidupnya, karena dia tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua tunduk, termasuk alam pun tunduk kepada Tuhan. Tidak ada badai persoalan apapun yang melebihi kuasa yang dimiliki Tuhan. Yang harus kita hidupi saat ini adalah memiliki persekutuan yang baik, persekutuan yang dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita senantiasa hidup di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera dan sukacita dalam Roh. Dengan hidup tekun melakukan segala perintah Tuhan Yesus Kristus. Jangan panik
datanglah kepada Yesus dan percayalah akan kuasanya. Percaya, Tuhan menjagamu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 499 ayat 1. Aledongan sai tangihon. Aledongan sai tangihon. Hata apula pulon. Siande bata amata. Nasun gogo itok tok. Onang mahamu mabiar hudongani pehamu alani sai lampahisa rohado hotondimu. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga atas segala anugerah berkat Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, yakinkan kami agar percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mempunyai persekutuan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga kami. Karena itu Bapa dalam surga, kiranya di dalam hidup ini kami berjalan berlandaskan atas iman percaya akan penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdua yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah jaga protokol kesehatan, tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.